Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Sebelum nge-split Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham ADI. Ini karena banyak pertanyaan ya, permintaan gitu ya, permintaan guys. Nah, Bang, bahas ADI dong, gimana gitu ya. Nah, kalau menurut saya guys, si ADI ini udah mulai menarik. Ini udah ada di area demand, teman-teman, yaitu di 7.000 sampai 8.000 ya. Nah, di sini mantul ya si ADI guys. Di sini mantul, teman-teman. Loh, kan sama Bang, kayak tanggal 16 Desember ini kan mantul juga nih. Tapi ini kan belum di demand area guys. Ini baru turun sedikit ya dari pucuknya gitu ya. Nah, kalau sekarang guys, ini pucuknya itu sempat ke 11 ribuan. Dan sekarang 7.000. Nah, berarti udah turun 40% guys. Ya, jadi ya udah mulai menarik lah kalau saham udah turun 40%. Kalau di sini kan belum banyak ya turunnya. Nah, saya kira ini mulai harusnya sih kalau dilihat dari chartnya aja, ini harusnya mulai sideways dulu kayak gitu guys ya untuk si AADI, teman-teman. Nah, coba kita lihat broker saham nya teman-teman ya, apakah semenarik teknikalnya. Nah, kita lihat ADI teman-teman. Nah, kemarin closing plus 1,6%. Nah, kita lihat sekilas fundamental AADI ya, walaupun ini kuartal 3-nya belum muncul, tapi kalau kita lihat saham-saham batu bara lain sih nggak turun signifikan. Seharusnya sih masih termasuk murah juga untuk si ADI ini, walaupun nanti saat kuartal 3 atau kuartal 4-nya muncul, teman-teman. Kalau dilihat di sini teman-teman ya, sekilas saja. Di sini proyeksikan untuk ADI ini pernya itu hanya 2 kali, teman-teman. Nah, untuk PBV-nya itu masih 1,16. Nah, kalau kita bandingkan dengan ITMG ya, yang thermal juga ya, batu bara thermal guys. ITMG itu pernya itu 5 kali. ITMG itu pernya tuh 5 kali. ADI cuma 2 kali. Nah, di sini memang ITMG ini PBV-nya sih 1 kali. Ya, 0,99 kan berarti 1 kali, teman-teman. Tapi ROE-nya si ITMG itu adalah 19%. Kita bandingin ADI. ADI itu apa namanya? Nah, untuk ADI itu untuk pernya 2 kali dengan PBV-nya 1,1. Jadi sebenarnya ini beda tipis lah PBV-nya sama ITMG, tapi ROE-nya tuh beda jauh guys. ROE si ADI itu tembus 54%. Jadi mungkin 3 kali lipat ROE dari ITMG. Nah, berarti udah bisa dilihat aja dari sini, teman-teman. Dividen ADI itu pasti lebih menarik daripada dividen ITMG nantinya. Gitu guys ya. Nah, kita lihat broker saham ini gimana. Nah, untuk UE-nya kan dia itu LG ya guys ya. UE-nya LG 100%. Nah, kita lihat coba dari awal IPO, teman-teman ya. Ini IPO-nya di tanggal awal Desember lah berarti ya. Kita lihat awal Desember, teman-teman. Nah, kita all trade ya, biar ketahuan yang di nego reguler ditambahkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, LG ya. Itu dapat barang guys di 6.000. Lihatnya di sini. Jadi LG itu nggak jual jatah dia waktu dapat IPO, tapi dia malah beli lagi. Nah, ini indikasi yang bagus teman-teman. Jadi kalau underwater malah nambah muatan di pasar reguler, itu berarti bisa diartikan gini, kan namanya underwater kan dapat jatah dari saat IPO kan. Nah, underwater tuh ada 2 pilihan. Yang pertama dia pegang sendiri tuh, invest sendiri di perusahaan si Trimegah sendiri, dia punya portofolio ADI, bisa. Atau dia itu nyarikan investor strategis. Nah, jadi LG ini atau Trimegah Sekuritas tuh nyariin investor-investor atau perusahaan-perusahaan yang mau nampung jatah dia saat IPO ADI. Nah, kalau seperti ini sih saya kira ya, karena LG ini nambah lagi, berarti kemungkinan besar jatahnya dia saat dia dapat di IPO itu udah terserap ke investor. Gitu guys ya, investor ya kan LG nyari gitu ya.
kayak gitu guys, nyarikan gitu. Nah berarti kalau kita lihat di sini ya mungkin aja si investornya ini masih ngehold ya guys ya, kita anggaplah seperti itu karena ADI ini naik kayak gitu ya, waktu IPO-nya nggak langsung turun. Kalau habis IPO langsung turun drop gitu berarti investornya atau UE-nya itu ngejual sahamnya. Kalau ini bagus guys, berarti mungkin aja si LG ini pengen nyimpen aja saham ADI ini. Nah alasannya kenapa? Ya mungkin karena dividennya. Nanti coba kan kita hitung kira-kira dividen ADI itu berapa dan yieldnya berapa kalau di harga yang sekarang kayak gitu guys. Nah ini kan dari awal IPO ternyata AVG-nya LG itu di 6.000 lah kayak gitu guys, di sini ya. Ini ya di 6.000 guys. Tapi udah mantul di sini ya. Nah kita lihat di sini untuk hari ini teman-teman, atau kemarin ya, kemarin. Kita lihat kemarin LG jualan tipis sih guys kemarin ya. Nah, LG mungkin taking profit lah ya karena AVG dia 6.000 ya, dia tuh jual di 7.500. Tapi dia cuma sedikit keluarnya teman-teman. Ya, kita lihat dari tanggal 16 teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada RF di 9.000 dan rata-rata pada sangkut ya guys ya. Waktu kalau di awal IPO nih. Nah, rata-rata pada sangkut di 9.000-an. Nah, kemungkinan LG ini dapat di pasar nego ya. Kita lihat ya. Negonya dapat di mana sih LG ini guys? Ini ada di sini ya. Apa mungkin dia dapat di arah gitu ya? Karena kalau di 6.000 kan belum ini ya, belum nyampe ya di sini teman-teman. Belum kebongkar lah kalau dapat di 6.000 gini ya, atau mungkin dapat di harga arah maybe. Nah, kita lihat di sini teman-teman ada CC nih ya, PD. Nah, CC ini kan tipe investor ya, dia mau beli ADI di harga 9.200 ya. Mungkin dia ngomongnya mau investasi. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, coba kita lihat teman-teman untuk kemungkinan dividen dari ADI. Kita lihat di sini ya, sesuai dengan kata mereka gitu ya, waktu mereka bikin prospektus, mereka tuh akan membagi ya maksimal 45% dari ROE. 45% dari laba itu akan dibagikan sebagai dividen. Ya, mulai tahun buku 2025. Ya, jadi dia itu akan bagikan dividen paling cepat di tahun 2026. Atau kalau dia mau bagi interim juga, berarti 2025 akhir udah bagi lah ya. Guys ya, interim. Nah, untuk finalnya itu di 2026. Kalau dia nggak bagi dividen interim, berarti 2026 dia akan bagi dividennya. Dia 45% maksimal. Kalau Adaro itu memang segini ya, sekitar 50% lah kalau Adaro guys. Nah, kita anggaplah mungkin ya dia pahit-pahit lah bagi 30% gitu ya. Nah, kita hitung teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Untuk EPS dari AADI itu adalah diperkirakan 3.622. Kita lihat ya teman-teman di sini. 3.622 dikurangi. Berarti kan kalau dia mau bagi 30%, berarti kita kurangi 70% ya. Nah, berarti dividen ADI itu adalah sekitaran 1000-an. 1086 lah kalau hitungannya. Kalau dia mau bagi 30% dari DPR. Nah, berarti berapa di harga yang sekarang, teman-teman? 1086 dibagi harga yang sekarang nih, 7725 kali 100. Nah, ini masih 14%. Ya, ini masih ya mungkin standar atau lebih gede lah daripada ITMG untuk dividen ADI ini. Kalau dia bagi cuma 30% loh. ITMG bagi all gitu ya. Nah, jadi ya itulah yang membuat mungkin si CC ini mau ngambil ADI di harga 9.000. Mungkin kalau hitungannya di 9.000 kan kita lihat ya, misalnya 1086 dibagi 92.000 ya. Nah, masih 11%. Ya gitu ya hitungannya ya. Oh, nggak apa-apa lah di hold dapat dividen 11%. Maybe hitungan si CC itu kayak gitu ya. Nah, jadi ya kalau menurut saya sih ADI di harga sekarang tuh menarik ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nunggu lagi ya di AVG-nya LG dong. Ya kalau mau nunggu lagi, sabar nunggu ya di AVG-nya LG dong. Nah, AVG-nya LG di berapa? Di 6.000. Kayak gitu guys. Tapi ya sekarang sih harusnya kalau kita lihat dari chartnya dan ada akumulasi dikit-dikit ya, ini udah set wish dulu lah untuk si Adi gitu guys. Nah, kalau sabar ambil di ya 6.000-an. Kayak gitu teman-teman. Ya, tapi semoga aja naik ya. Gini, terus baru turun lagi gitu. Kalau mau turun gitu. Kalau mau invest ya monggo silahkan teman-teman, dividennya perkiraannya segitu ya. Kalau misal menarik nih ya udah hold aja. Dan ngeholdnya sampai 2026 ya, setahun lebih lagi guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.